Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang itu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk, langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Hingga duduk di depan mikrofon di meja panas Akbar Faisal Anzensor ini, saya masih menimbang apa opening saya. Sebab sejujurnya dua tamu saya ini berjanji membawa sebuah informasi yang potongan informasinya kepada saya sejak tadi pagi itu membuat saya kaget-kaget. Jadi ya sudah, ini adalah forum merdeka. Saya terima siapapun datang ke sini. Tentu saja dengan pertanggungjawaban konstitusi bernama hak berbicara berikut dengan seluruh yang mengikutinya, katakanlah soal akademik dan segala macam. Saya kedatangan dua orang sekaligus narasumber utama forum ini. Yang pertama Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Mas, thank you ya. Sama-sama. Yang ketiga kalinya. Ketiga. Dan yang kedua juga narasumber utama kami di sini, sahabat forum ini, yang sekarang memilih tetirah di seberang dunia sebelah sana, di St. Petersburg, Koni Rahakundini Bakri. Ma'am, thank you ya. You welcome. Kapan datangnya? A few days ago. Kayaknya sesuatu yang pentingnya harus datang ke sini. Oke, kita langsung Mas. Anda memberikan saya informasi bahwa sesuatu skenario politik sedang berjalan dan targetnya adalah Anda. Dibuat dalam bahasa yang sederhana, Anda mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat Anda akan ditersangkakan atas langkah-langkah politik Anda, atas nama partai Anda, khususnya yang berhubungan dengan pilkada. Bahwa Anda demikian kritis, bahkan ekstrim menyikapi situasi, dan lebih jauh lagi itu lebih tajam memahami dan menyikapi relasi Anda dengan Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia, mantan kader Anda. Ini pun pertanyaan karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan apakah beliau sudah keluar atau tidak. Itu yang kami dengarkan dan informasinya itu berasal dari narasumber kita ini. Dan atas pemahaman saya tentang Koni Rahakundini Bakri, seorang yang di dalam dunia intelijen pasti bisa saya katakan bahwa informasinya valid. Oke, Anda sudah datang, mari kita bicarakan. Tentu saja semua ini atas nama kita berbaik-baik sajakah di dalam bernegara atau tidak. Seperti apa ceritanya Mas Hasto? Kita sangat tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena miskin keteladanan, etika dan moral. Jadi ada dua peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi Anda? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus. Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika, merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Bahkan mematikan suatu peradaban demokrasi kita. Karena
kita mau menggunakan referensi tentang kehidupan peradaban suatu bangsa yang baik, tentang agama, tentang keyakinan-keyakinan pada kebaikan, itu kan ditabrak semua. Tapi itu kan produk intelektual. Saya bersaksi para pemirsa karena saya sempat menjadi teman diskusinya Mas Hasto menyangkut disertasinya. Dengan keilmuan saya yang terbatas, saya bisa mengatakan itu karya yang luar biasa. Apa masalahnya? Justru itu sebagai suatu koreksi secara akademik terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan demokrasi kita. Tetapi yang kedua inilah yang kemudian membahayakan. Betul. Karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Okay. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara dan kemudian gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Perkasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi kemudian di Boyolali ada adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta, ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik mau diganti seperti sistem kerajaan. Dengan menempatkan para hulu balang, keluarganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Nah, dengan pergerakan kami ke Sumatera Utara bersama Prof. Todung, Prof. Ikrar Nusa Bakti, kemudian berbagai tokoh-tokoh civil society, itu kemudian mengkhawatirkan. Maka kemudian ketika Koni menginformasikan kepada saya, ini ada bad news, saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah kemudian saya mengatakan kepada Koni, republik ini dibangun dengan keyakinan agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Mas, tunggu dulu. Saya mau memperjelas. Mau ditersangkakan, itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu, selalu ada potongan berita bahwa Hasto Kristianto, Sekjen PDP akan ditangkap, akan ditersangkakan. Dalam kisah ini, sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Goni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja. Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal. Dengan menutup doli dan sebagainya, itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. Itu pun dari permintaan 400 miliar. Jadi buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu.
Kita akan mendalami pada bagian tengah dan akhir tentang ini. Tapi mau tidak mau saya harus kembali ke Madam Connie dulu. Siap. Tentang informasi itu. Ini menjadi tidak sederhana, Mem. Ya. Bahwa seorang sekjen partai ia mengambil sikap untuk berhadapan-hadapan dengan arus utama di pemerintahan, dan dalam hal ini sudah mantan bernama Pak Jokowi, itu kemudian mendapatkan menjadi target seperti informasi Anda. Terutama dalam hal pergerakannya, karena saya agak memahami pergerakan Mas Hasto nih ke Medan, ke berbagai tempat gitu ya, dan dengan sikap yang demikian ekstrim. Pertanyaan saya kepada Anda itu, informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar. Karena beliau sekretaris jenderal dari partai. Oke. Sudah pasti harus kemana-mana. Ya. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi target. So I have to protect myself of course, and I have to protect the source gitu. Tapi kan kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Oke. Gue pakai biru sengaja salah ya. Biar dia perjelas. Ya. Nah, tapi aku akhirnya lelah karena retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan. Kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega. Aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega. Saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue, siapa nih? Gitu, sahabat gue banyak kayaknya. Terus, nggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat. Aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Oke. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Oh. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. Ya, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia nih ceritanya. Gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah, terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Connie belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku yang Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua dia bilang gitu, ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya, ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidat PDIP pasti kalah. Pasti kalah. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain karena dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu, aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya mas ya. Harun Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, sudah pernah pusing. Udahlah, pak, saya lagi dipanggil ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang ya kan. Kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku teleponnya jarang dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget gak tahu dari mana. Gue bilang gitu, lu diam deh sekarang. Aku bilang gitu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu gak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin.
ini tuh partai perjuangan. Lu tahu apa? Katanya apa? Masa sudah zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Wah ya gitu. Nah, remind me again. Waktu kasus aku. Nah, kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Oh, oke. Yang saya mau tanyakan pada bagian ini, informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa? Tadi kan disebutkan Kusnadi. Ya kasus KPK. Berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincar siapa, lembaga mana? Ya sama KPK. KPK juga. Justru KPK. Oh oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh iya. Enggak, di pikiran saya kan gini. Kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu maksudnya gitu kan? Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan, akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK. Pada bagian ini sebenarnya, Madam, kenapa sampai saya perlu menjelaskannya? Apa urusannya? Ini kan pilkada nih. Kita tidak perlu terlalu terlalu pintar untuk menghubungkan gerakan Hasto Kristianto, ada pilkada, apa urusannya dengan KPK? Kira-kira kan begitu. Pada bagian ini coba menjadi logik kan kalau kemudian sebenarnya kita bertanya sangat clear karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus mohon maaf saya sebut Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, Sungai Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu partai coklat yang bermain, sama dengan di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu partai coklat itu super powerful. Karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang memaju. Sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis. Nah sehingga kerusakan sistem hukum itu by design. Termasuk persoalan yang muncul antara Pak Firly
kemudian dengan Pak Sigit Listio terkait dengan proses kriminalisasi Anies. Jadi semua sudah by design. Mengapa ini saya sampaikan? Saya pikir semuanya sudah selesai ketika Pilpres. Kita juga sudah datang seluruh anggota legislatif PDI Perjuangan hadir semua. Diminta hadir oleh Bu Mega. Perintah langsung. Perintah langsung Ibu tertulis menghadiri, wajib hadir pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Tapi ternyata itu tidak cukup. Bahkan kemudian saya diancam informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Berbeda kasus Sambo. Kaitannya kemana? Judi online, narkoba. Itu kan mendapat backing dari Partai Coklat. Kemudian judi kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Saya jadi ingat ketika pada tahun 30 ada 4 kader PNI di Ciamis. Hanya teriak merdeka, merdeka dan merdeka sekarang karena bergelora spiritnya Bung Karno. Mereka dikenakan hukuman gantung, Bung. 4 kader ini. Lalu salah satu yang akan menjalani hukuman gantung itu kemudian bisa berkirim surat kepada Bung Karno dan mengatakan, Bung Karno besok saya akan menjalani hukuman gantung dengan mulut tersenyum. Dengan keyakinan. Karena saya yakin Bung Karno akan memerdekakan Republik ini. Jadi untuk merdeka, banyak yang siap digantung dengan tersenyum. Yang mencurahkan nyawanya. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang perang dunia kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto, saya yang sedang menata pikiran saya mendengarkan ini. Karena sedikit banyaknya dan beberapa bagian kita bersama, saya terlibat di dalam proses-proses Pak Jokowi naik ke kekuasaan. Tapi sejujurnya saya tampaknya tidak cukup siap mendengarkan semua apa yang Anda katakan ini. Ada satu kalimat yang perlu saya sampaikan pada Anda di hadapan penonton ini. Anda sadar betul menyampaikan semua ini? Oh, saya sangat sadar. Saya menyongsong badai. Sama dengan Bung Karno dulu. Ketika berteriak Indonesia merdeka sekarang dan sekarang, Bung Karno mengatakan saya dianggap gila ketika mengatakan Indonesia merdeka ketika Pasifik membara. Tetapi saya siap menuju penjara sekalipun, kata Bung Karno. Karena saya yakin di dalam perjuangan untuk bangsa dan negara, 1 mati akan tumbuh 1000. Itu Bung Karno yang yakin. Masa kemudian kita sebagai murid-murid Bung Karno lalu takut dan membiarkan seluruh kekuasaan ini dibiarkan hanya ambisi seorang raja yang oleh Dr. Sukidi itu dikatakan punya karakter seperti Hitler, gemar berbohong seperti Pinocchio. Itu kan kita harus berani. Kita ini punya kekuatan nurani. Republik ini dibangun dengan moral force, dengan cita-cita. Bung Karno mengatakan, jangankan sebuah bangsa, sebuah manusia merdeka, cacing saja diinjek-injek melakukan perlawanan. Oke, kalau saya dinyatakan bersalah atas proses-proses itu, tapi pengadilan sudah membuktikan. Ini begitu banyak puluhan juta seperti Harun Masiku. Karena itu kan kasus seperti orang yang kemudian ditilang polisi, merasa tidak berdaya, kemudian nyuap polisi. Polisinya juga minta. Sama-sama di situ. Padahal Harun Masiku saat itu dia punya kedudukan hukum yang kuat berdasarkan keputusan MA untuk dilantik. Dan keputusan pengadilan nggak ada kaitannya dengan saya. Tidak ada dana dari saya. Lalu dicari dengan berbagai jebakan-jebakan. Tadi Mbak Koni mengatakan Kusnadi. Bagaimana pakai menyamar, pakai berbohong. Kemudian merampas, mengintimidasi tanpa ada surat panggilan. Apakah kita akan membiarkan? Kita berbicara tentang lebih dari 270 juta penduduk Indonesia yang mereka berhak atas keadilan. Sambil mendengarkan jenengan, sudah lama sebenarnya dari hari ini itu saya terus-menerus mengidentifikasi dengan kemampuan saya yang terbatas untuk mengelaborasi, mengidentifikasi dan memahami relasi antara Anda dengan Pak Jokowi. Yang kemudian yang tersisa adalah situasi ini. Sebenarnya apa sih Mas yang membuat partai Anda
bersama dengan kader-kader Anda yang kemudian tergambarkan pada diri Anda, demikian luka hingga kemudian sikapnya Anda itu demikian ekstrim, terutama dalam hal ini kepada Pak Jokowi. Apa yang terjadi sebenarnya, Mas? Boleh nggak sebelum Mas Hasto jawab? Monggo silakan. Gini ya, aku ini kan orang luar ya. Ya. Aku akademisi, aku di luar ya. Bahwa aku bersahabat dengan siapapun itu hak aku. Okay. Aku saja yang di luar itu bisa melihat begini. Di dalam diri aku tuh tertanam begini, Kakak Akbar. Kita bisa memaafkan kejahatan orang yang mungkin berbohong, mungkin mengeles, begitu. Itu is okay lah. Okay. Tapi satu kejahatan yang paling jahat dilakukan manusia yang punya moral itu adalah pengkhianatan. Aku yang di luar melihat bagaimana dulu Pak Jokowi, karena kan kita ada di sana, Kakak Akbar. Kalau kita nggak pernah kenal Jokowi yang awal tuh kita mungkin juga sebodoh amat, apa sih urusannya gitu kan. Kita pernah jatuh cinta. Kalau aku jatuh cinta dari seorang Jokowi yang bilang nanti ketika saya presiden saya akan bikin Poseidon supaya Indonesia karena gue orang pertahanan. Lupain itu, saya nggak tahu dia janji apa sama ibu, saya nggak tahu dia janji apa sama Mas Hasto atau sama PDIP. Tapi begitu dia berbalik mengkhianati ibu, itu yang nggak betul. Kalau ibu sendiri mengatakan kalau pengkhianatan biasa di dalam kehidupan ini. Jangankan kita sebagai manusia, Nabi aja juga mengalami begitu banyak di dalam sejarah perjuangan menegakkan kebenaran itu. Nah, sehingga yang justru kita persoalkan adalah ketika pengkhianatan pada cita-cita yang membentuknya. Karena Pak Jokowi itu adalah cita-cita bagaimana seorang rakyat biasa bisa menjadi presiden. Itu kan gagasan idealnya. Itu cermin kedaulatan rakyat dan juga kesetiaan pada konstitusi. Ketika saya di UI ditanya hubungan antara PD Perjuangan Pak Jokowi, Ibu Mega Pak Jokowi, Ibu Mega melakukan koreksi sama KONI. Ibu Mega nggak ada persoalan. Yang persoalan itu Pak Jokowi, bukan kami yang persoalan dan Pak Jokowi. Pak Jokowi yang punya persoalan karena tidak memahami konstitusi. Kan yang melarang Pak Jokowi untuk 2 atau 3 periode kan bukan kami, bukan Bu Mega. Bu Mega hanya menjalankan perintah konstitusi. Konstitusi mengatakan jabatan presiden itu 2 periode. Itu yang kami jalankan. Pak Jokowi nggak berkenan. Kemudian yang kedua, ketika urusan Israel mau datang, Bu Mega kan memegang komitmen di keputusan konferensi Asia Afrika yang ditandatangani 29 negara termasuk Indonesia bagi kita untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan kalau sudah hal yang sangat prinsip, ya apapun elektoral partai turun itu menjadi suatu konsekuensi di dalam menegakkan kebenaran. Sehingga dua hal itulah yang menjadi salah satu elemen mengapa kemudian Pak Jokowi berbeda dengan kami. Kalau kami tetap sama, kami memberikan suatu ruang ekspresi kekuasaan yang begitu besar. Kami kan selalu menegakkan kebenaran. Tapi lagi-lagi ketika ambisi kekuasaan itu ternyata tidak berhenti, terus-menerus akan dilakukan, bahkan semakin brutal kalau kita lihat, maka ini harus diakhiri meskipun konsekuensinya sangat serius terkait dengan kriminalisasi kader-kader PD Perjuangan. Maka saya menyatakan setelah acara podcast ini, kalau ada kader PD Perjuangan yang terkena urusan hukum, itu adalah kriminalisasi sebagai konsekuensi dari wawancara ini. Tetapi saya akan dikatakan oleh Bung Karno, semua harus menjadi bagian dari pengorbanan dari cita-cita. Apa sih cita-cita? Bu Mega kan sampai menangis menyebutkan Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Masa kemudian mau dirusak? Prof. Ikrar Bakti mengatakan bahwa Republik ini jangan sampai kalah dengan satu keluarga terdiri 5 orang. Rocky Gerung mengatakan, meskipun beliau bukan anggota PDI, tapi menenggelamkan PDI. Ini sama saja menenggelamkan ide, gagasan, cita-cita, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Jadi Pak Jokowi ini seperti melakukan desoekarnoisasi jilid 2. Karena gagasan-gagasan Bung Karno itu mau coba ditenggelamkan bersama dengan PD Perjuangan. Tetapi beliau lupa bahwa kita ini adalah rakyat, kita ini partai yang sah. Kita warga negara yang sah. Sehingga menenggelamkan kami sama saja menenggelamkan warga negara Indonesia. Ini yang selalu diingatkan oleh Ibu Mega. Saya akan masuk pada area yang berdekatan dengan budaya kita. Sebenarnya kan pernyataannya Koni tadi itu ya dia mencoba mendekatkan dengan, apalagi dia perempuan ya, dia mendekatkan pada wilayah yang sedikit lebih personal. Tapi ada pertanyaan sederhana yang mungkin bahkan naif kedengaran, tapi ini sering dipertanyakan orang. Apakah Pak Jokowi masih bisa melakukan segala hal ketika dia tidak lagi sebagai presiden, Mas? Ya sebenarnya secara teoretik kekuasaan tidak bisa.
Tetapi Pak Jokowi kan melakukan begitu banyak penempatan-penempatan jabatan-jabatan strategis sebelum beliau lengser. Ya contohnya jabatan Pak Sigit Listio. Ini kan belum melompati 5 angkatan. Dan ini kan karena ada kedekatan personal. Pak Jokowi tanpa dukungan Partai Coklat bukan siapa-siapa. Tapi justru instrumen kekuasaan itulah yang kemudian dimainkan. Dan kemudian kan terjadi keanehan. Kurang apa Mas Pramono Anung terhadap Pak Jokowi. Iya. Beliau lah yang merekomendasikan Pak Jokowi sebagai wali kota. Tetapi pada akhirnya dengan alasan rekam jejak, itu kan hanya prosedural. Tapi intinya adalah ini orang saya. Sehingga Pak Jokowi mematikan meritokrasi, termasuk proses demokratisasi dengan campur tangannya. Itu yang kita persoalkan. Pak, menyangkut dengan itu ya saya juga bersikap Mas. Kemarin pada saat kita ngambil gambar ini, itu saya men-tweet sesuatu yang mengatakan gini. Sebagai tokoh, apalagi mantan, adalah perlu mengajarkan tentang kearifan. Maka saya meminta Pak Jokowi untuk menjelaskan kepada publik rekam jejak seburuk apa seorang Pramono Anung, seburuk apa rekam jejaknya Andika Perkasa dan seburuk Risma. Apa jejaknya Risma, hingga kemudian Pak Jokowi yang bukan bagian dari partai dan kekuasaan itu mengkampanyekan orang yang disebutnya rekam jejak lebih buruk, supaya kemudian publik atau terutama anak-anak kita bisa mendapatkan pelajaran, oh ternyata rekam jejak itu penting. Tapi sebelum sampai pada bagian itu, jelaskan dong. Karena setahu saya Mas Pram itu selain 10 tahun mendampingi Pak Jokowi sebagai menteri kepercayaan, juga orang yang menandatangani surat rekomendasi beliau sebagai wali kota di Solo. Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tentu saja adalah penjaga utama kehormatan dari Presiden. Ibu Risma dengan seluruh kesederhanaannya, Ibu Risma ngomong sama saya langsung, berkali-kali menolak jabatan menteri, tapi tetap dipaksa oleh Pak Jokowi. Dan ada di podcast saya itu. Nah pada bagian ini saya merasa saya harus bertanya kepada Pak Jokowi. Seperti itukah yang Anda maksud? Oh iya. Karena yang ada adalah penguburan gambaran ideal tentang demokrasi itu. Ini yang terjadi, sehingga ketika Pak Jokowi menyatakan rekam jejak seperti apa, maka pertanyaan Bung Akbar betul sekali. Dan ini sebenarnya sangat dalam, apalagi kalau kita juga menyentuh aspek kultur, nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sebagaimana Koni tadi sampaikan. Butet aja mengkritik Pak Jokowi dengan melek ngidong lali. Tapi kan berbagai gerakan para seniman, budayawan, para akademisi, ini kan ternyata tidak mampu menembus tembok-tembok ambisi kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Maka buat saya sekali lagi, ketika justru di dalam pesta demokrasi melalui pilkada ini beliau masih campur tangan dan kemudian berbagai instrumennya masih memberikan intimidasi, itu kita tidak bisa dibiarkan. Saya begitu sedih setiap menerima laporan kepala desa, bahkan anggota DPRD kami di Bolmong, Sulawesi Utara, megang mic aja nggak boleh. Gereja-gereja dimasukin atas nama Partai Coklat pada kepentingan kekuasaan. Maka kemudian saya menyelusuri rekam jejak Polri. Saya menemukan sekarang ada 3 klaster Polri. Yaitu klaster yang pertama adalah Polri Merah Putih. Inilah yang diperjuangkan oleh kami, kita semua sebagai warga bangsa, termasuk PD Perjuangan. Polri yang menegakkan hukum, Polri yang presisi dalam pengertian yang sebenarnya, bukan presisi sebagai anak buah Jokowi, presisi yang seperti Singapura. Ketika orang Indonesia begitu masuk Singapura, ada atmosfer keadilan, ada atmosfer ketakutan untuk tidak berani melanggar hukum. Itu Polri dalam bayangan yang didirikan oleh Raden Said Sukanto Cokro, Kapolri pertama. Kemudian juga Brimob, ada sosok Jenderal Muhammad Yasin, ada Jenderal Hugeng. Ini kategori Polri dalam wajah yang ideal, yang dicita-citakan oleh para pendiri Republik, dan otomatis cita-cita Bung Akbar, Koni, saya, seluruh warga bangsa. Yang kedua, yang disebut oleh bocor alus sebagai Parcok, Partai Coklat. Ya ini mohon maaf ya, termasuk saya sebut Pak
Listio Sigit. Karena begitu banyak fakta-fakta yang terungkap di MK tentang keterlibatan ini yang kemudian mereduksi. Kalau saya mengkritik ini, jangan kemudian teman-teman Polri marah ya. Karena kita ingin mengembalikan marwah Polri pada kesejatiannya yang berasal dari rakyat, yang presisi di dalam menegakkan hukum, yang presisi dalam menegakkan keadilan, bukan presisi sebagai hulu balang dari sang raja. Dan kemudian yang ketiga yang sifatnya abu-abu. Maka saya akan sengaja pakai baju hitam dan putih. Itu politik pada akhirnya hitam putih, nggak bisa abu-abu lagi. Tinggal kita mau memilih kemana. Nah, makna merah putih itu harus kita tunjukkan. Maka di sini di tengah ancaman itu justru saya tunjukkan spirit merah putih ini. Agar ini harus kita akhiri bersama. Kalau enggak, gimana mimpi kita sebagai anak bangsa tentang kemerdekaan, tentang peradaban yang sekarang mencoba dirusak lagi dengan pilkada serentak yang harusnya berjalan dengan baik. Kan nyata-nyata Andika Perkasa mencoba dihabisin, Pramono Anung mencoba dikepung dengan cara-cara seperti itu. Kemudian hanya karena ada menantunya Bobi Nasution yang punya begitu banyak kelemahan. Bayangkan misalnya lapangan Merdeka itu penuh dengan semangat patriotisme. Tiba-tiba saat ini dirusak padahal itu adalah cagar budaya. Begitu banyak simbol-simbol untuk anak muda. Kemudian ada persoalan moral. Sementara seorang Edi Rahmayadi, seorang Letnan Jenderal TNI, Angkatan Darat, seorang pasukan infanteri, hanya untuk kontestasi, mau mengeluarkan duit dari rekeningnya saja tidak bisa. Oh, oke. Rekeningnya Pak Edi. Rekeningnya Pak Edi. Pak Edi punya dana. Oke. Itu mengeluarkan rekeningnya nggak bisa. Pengusaha yang dekat diteleponin oleh Partai Coklat. Ini kan sudah pembunuhan. Untung aja Pak Edi nggak marah sebagai seorang infanteri. Sehingga beliau ya udah Pak Hasto, biarlah kami percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini, gitu, karena saya nggak ingin menciptakan ketegangan nanti terjadi pertarungan antar sepatu Lars. Itu kan sikap yang sangat dewasa dari seorang Edi Rahmayadi yang berhadapan dengan Bobi Nasution. Kemudian juga yang abu-abu ini, mohon maaf saya sampaikan Pak Tito juga Mendagri, karena begitu banyak laporan terhadap penjabat kepala daerah, tapi beliau sebagai sosok yang harusnya bersikap tegas, itu kan dengan intelektualitasnya luar biasa nggak berani di dalam menegakkan penjabat-penjabat gubernur, penjabat kepala daerah yang dimobilisasi. Di Jakarta mana ada tindakan? Undang-undang menyatakan tidak boleh pergantian jabatan. Mana ada tindakan dari Pak Tito untuk mengganti itu? Karena jerat-jerat kepentingan itu sudah luar biasa, dan inilah yang harus kita bongkar di dalam pilkada ini. Maka saya mengatakan ya, whatever the risk, ini adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita kalau memang resiko itu ada. Karena Bung Karno mengatakan, for fighting a nation there is no journey ends. For fighting a nation tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itu yang saya pegang. Aku boleh masuk dari kalimat Mas Hasto gitu? Iya, saya malah mau tanya soal itu. Silakan. Tiba-tiba nih ya, kalimat Mas Hasto ini makin meyakinkan saya gini. Saya kan di sini sudah lama pergi ya, hampir 11 bulan. Tapi kemarin pas saya pulang, misalnya saya tiba-tiba lihat pengumuman bahwa sahabat kita Mutia Hafidz yang sekarang sudah jadi Bu Menteri itu akan mengeluarkan aturan undang-undang atau sedang mencoba menggodok undang-undang yang akan mengatur konten negatif itu akan didenda. Udah baca belum? Belum. Negatif seperti apa kualitasnya? Exactly. Ini yang saya mau ngomong. Okay. Ini kita sedang mau membangun bangsa. Yeah. Itu jelas harus ada dialektika, saling mengontrol, saling memberitahu, saling menginformasi, saling berdiskusi kan. Konten negatif itu apa? Buat siapa? Buat pemerintah? Buat rakyat? Buat kepentingan nasional? Buat apa? Satu. Kalau konten negatif itu dalam kata-kata negatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia bener ini sekarang semua kata negatif hilanginnya semua daripada semua orang masuk kena undang-undang itu. Ini nih yang aku bilang, ada yang buat aku yang dari luar tiba-tiba datang lagi, ada apa ya negeri ini? Ini beneran Mutia Iya, Google aja mereka sedang mencoba. Nanti ditayangkan nanti. Ya, ditayangkan. Saya mau langsung tanya aja ke Mumut ya, sahabat saya, junior saya sebenarnya. Mutia, beneran itu? Saya kayaknya harus mengundang Mumut ke sini ya, Mutia. Panggilan kami Mumut ya. Iya. Oke. Nah, jadi maksud aku, bayangkan aku baru datang tiba-tiba dipanggil sahabatku gitu kan, yang mengingatkan tentang sahabatku yang satu ini. Kan buat gue yang ini Indonesia, gue pikir waktu habis kasus Pilpres udah beres dong, seperti Mas Hasto bilang udah tenang. Enggak.
Pak Akbar, saya tuh tinggal di sana ya. Emang saya nggak ngelewatin pilkada. Di Rusia juga ada pilkada. Emang cuma di Indonesia ada pilkada? Believe it or not, gue nggak pernah lihat satu manusia pun ada di poster. Gak ada. Jadi untuk tahu satu daerah sedang pilkada, lu cari aja gubernurnya ada nggak? Kalau nggak ada berarti dia sedang ke daerah-daerah konstituen. Nah kita mesti ngomong ke depannya. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Dia tiba-tiba ada main bola, dia ada di situ. Jadi mau dia ulang lagi GOAT kedua setelah cara-cara dia tampil dengan si GOAT itu dengan sekarang itu. Yang kita mesti ingatkan Pak Jokowi dulu waktu Bapak tuh presiden. Mungkin kalau Bapak kita komplain, 270 orang mesti kita lawan. Anggap yang memilih dia. Hari ini kamu bukan presiden lagi. Suara Anda, suara saya sama. Suara Anda, suara Mas Hasto sama. Suara Anda, suara Pak Akbar sama. Jadi please deh, kita lagi ngomong sekarang, kan katanya kita membangun bangsa. Iya kan? Cobalah gitu loh. Nah itu juga artinya mau saya bilang, mungkin kita tuh gak usah terlalu juga angkat dia lagi ya. Karena kalau menurut aku tuh dia kayaknya agak-agak jadi kayak susah move on. Presiden Indonesia sedang jalan-jalan ke luar negeri dengan berjuang mencari investasi dan lain-lain. Dia jadi presiden-presidenan yang dengan konvoynya itu mengendorse kepala daerah. Pas presiden lagi keluar negeri. Iya makanya pas presiden sedang di luar negeri makanya. Kan buat aku so tuh. So he feel like still as a president. Ya playing presiden. Saya mau tanya Mem. Ya. Saya mencoba menghubungkan dengan topik utama diskusi kita dari awal. Dalam kacamata Anda sebagai orang yang dekat dengan komunitas intelijen, seberapa kita harus menanggapinya seperti apa informasi seperti ini? Sebab ya tentu saja sebagai masyarakat politik kami sering mendapatkan informasi seperti ini. Tapi dalam situasi seperti ini, apalagi ada kegiatan bernama pilkada, kita harus bereaksi seperti apa sih dalam situasi seperti itu? Kita bangsa Indonesia. Ya harus kita jagalah. Ini kan gimana sih partai itu bikin buat apa? Kenapa partai dari 2 yang terbatas menjadi banyak, kemudian semua orang diberi kesempatan yang sama di muka hukum kan, untuk menjadi siapapun, apalagi dengan terobosan PDIP dari seorang biasa-biasa saja menjadi presiden sampai 2 periode gitu loh. Maksud saya, kenapa setelah dia ada di sana, kemudian sekarang yang lain tidak boleh menyusul? Contoh, kata-kata seolah-olah udah berarti Mas Hasto nggak usah ke Sumatera Utara, nggak usah ke Jogja itu tadi, nggak usah ke itu. Karena itu kan buat aku kan loh, ini nih ngapain sih kita sebenarnya mau bernegara-negaraan atau apa? Ini maksud saya kenapa kita mesti ketemu? Karena kita mesti lihat lalu apa yang kita mesti bikin. Contoh, apakah gitu ya untuk mengurangi ketegangan? Apalagi tadi Mas Hasto sempat ngomong ada bantuan dari dana 200 miliar untuk Pilkada Jakarta. Saya nggak tahu uangnya dari mana ya. Sekali lagi saya nggak ngurusin kayak gitu-gitulah. Tapi ini menarik. 200 miliar itu buat apa? Ya kan? Apakah buat juga baliho-baliho yang akan sebentar lagi juga sudah diturunkan? Yang karena saya merasakan banget kok berantakan sekali kan baliho-baliho itu. Coba mungkin kita nih udah harus memberikan masukan kepada DPR atau kemanapun. Mulai besok nih, apapun juga mau pilpres mau pilkada, nggak usah ada lagi yang kayak begitu. Pertama negeri ini akan bersih. Kedua penghambur-hamburan seperti itu sudah tidak ada. Kita ini sudah di zaman canggih, zaman teknologi. Pertanyaan lebih jauh dari itu gini Mem. Sebelum saya kembali ke Mas Hasto. Apa pula urusannya seluruh yang menamakan diri alat negara ikut campur terlalu jauh hingga kemudian harus melakukan skenario yang ada di kepala orang-orang yang kebetulan berhadapan-hadapan dengan PDIP atau Mas Hasto? Saya nggak ngerti apa ya, tapi kayak tadi Pak Hasto kan sudah banyak gambarkan ada 3 di dalam Polri itu ada yang merah putih, ada yang parcok, ada yang abu-abu. Saya sih lebih kepada yang merah putih lah. Karena kan yang saya dapat informasi dari yang merah putih. Oke. Iya dong. Saya kan mainnya sama yang merah putih. Iya kan? Yang beliau juga mungkin ngerasa loh kok begini ya gitu. Karena tahu aku bersahabat dengan beliau makanya dia punya akses. Dia menganggap aku bisa menyampaikan kan. Gitu loh. Tapi kita nih semua harus menjaga deh. Apalagi kita mau biarkan sampai kemana lagi habis ini. Oke. Mas Hasto, kita akhirnya harus sampai pada situasi terkini. Pertarungan di bawah itu terutama di Jawa ya, plus Sumatera Utara nih. Jakarta, Jawa Barat lebih kiri lah tampaknya. Sudah dari survei itu kelihatan bahwa sudah mengerucut ke sebuah nama. Oke. Tetapi Jawa Tengah pertarungannya keras. Jawa Timur juga pertarungannya keras. So, dengan segala tantangan apalagi sudah berubah menjadi ancaman seperti ini, apa skenario PDIP? Ya maju pantang mundur, maju tak gentar. Itu kan lagu yang sangat heroik.
Apalagi kalau kita lihat seperti Bu Risma, itu beliau itu adalah pemimpinnya orang miskin juga sebagai bagian dari representasi seorang ibu yang berpihak kepada rakyat kecil. Bu Risma itu sangat Islami, karena bagaimana misalnya penutupan Doli itu satu-satu yang bisa melakukan. Tapi juga seorang nasionalis sejati, karena seluruh monumen-monumen Bung Karno di Surabaya itu dilakukan oleh Bu Risma dengan baik. Rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, kemudian tempat kelahiran Bung Karno, sehingga Bu Risma gambaran seorang pemimpin yang sangat ideal dalam seluruh perspektif ideologis maupun juga nilai-nilai keagamaan dan juga keberpihakan. Jangan lupa kepada rakyat kecil. Aku harus potong. Aku kan dulu di KLHK. Oke? Bantuin Ibu Siti. Iya. Bu Risma itu adalah gubernur satu-satunya yang sangat environmentalis, oke? Sangat lingkungan hidup. Environmentalis, ya, oke. Dia bisa janji waktu itu aku pikir dia lagi promosi nih. Saya bisa turunkan temperatur Surabaya 2 derajat. tahun depan sudah turun 2 derajat. Aku pikir nih Bu Risma nih ngapain sih, ya kan? Tahun depan turun 2 derajat dan dia melakukan penghijauan besar-besaran. Ya, ya. So Risma is not only that. Yang kedua, Dan dia terbaik di PBB, dia terbaik. dia terbaik yang dapat penghargaan didorong sama Macron. Iya. Iya kan yang kaki Tapi jatuh. ketika dia baru cerita ke saya, Bu Risma, ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dia wali kota dari PDI, anggarannya malah diturunkan. Nah, Sehingga kayaknya ada persaingan popularitas. Padahal Bu Risma kan nggak peduli urusan elektoral, nggak pernah masuk gorong-gorong untuk elektoral itu. Tapi Bu Risma ini memang kasih ibu sepanjang masa itu ditunjukkan. Ini kan bagus sekali. Mas, sebenarnya pertanyaan saya tadi itu sebenarnya itu saya sudah berada jauh di depan. Apa yang saya maksud? Gini, saya bicara tentang kekhawatiran, efek ketika hasil sudah berjalan. Contoh misalnya di Jawa Tengah, surveinya Pak Andika dan Mas Hendi itu di beberapa survei itu sudah di atas, meskipun tipis ya, gitu. Nah karena tipisnya itulah saya jadi khawatir. Pak Jokowi yang khawatir. Turun supaya Bukan maksud saya Lutfi lebih tinggi. khawatirnya saya itu tapi dia tuh adalah nggak ngefek loh. Aku mau ngomongin itu ya. Emang dia ngefek seorang Jokowi udah jangan ngomong itu. Seorang Jokowi masih ngefek enggak tuh udah ngendorse Lutfi. Karena parcoknya. Efek akibat yang kemarin dikatakan ini instrumen negara. Yang kemudian dengan turun itu merasa api mendapat minyak. Ya. Nah, kira-kira itu yang terjadi. makanya saya lanjutkan tadi. Ini menyangkut dengan apa namanya? Kita orang yang berada di ruang publik. Kita harus menjaga agar kemudian masyarakat kita selain semakin elegan memahami informasi, kita juga menjadi bagian orang yang bisa menyampaikan informasi secara elegan. Itu tadi tipis kan kita. Katakanlah misalnya kalau ternyata tiba-tiba hasilnya nanti itu berbanding lurus dengan survei, saya yakin akan banyak orang yang marah. Nah ketika marah itulah saya khawatir. So coba jelaskan sama kami Mas Hasto, pada situasi seperti itu Anda sebagai pimpinan di partai, orang kedua di partai, skenario-nya seperti apa? Ya, menjadi pimpinan itu kan harus menjaga kondusivitas, jangan sampai terjadi konflik sosial. Ya. Maka hukum tidak boleh berpihak. Coba Anda bayangkan, saya dulu masih ingat pernyataan Pak Amin Rais ketika muncul kasus Sambo. Itu kan kemudian dengan kasus Sambo itu kan terbuka kan, bagaimana judi dilindungi oleh oknum-oknum polisi, tambang ilegal dilindungi oknum polisi, narkoba dilindungi oleh polisi. Pak Amin Rais kan kemudian mengingatkan wajah Polri itu sama dengan wajah presiden loh. Itu saya sampaikan kepada Pak Jokowi. Pak, apa yang disampaikan Pak Amin Rais harus menjadi suatu pedoman yang baik di dalam menegakkan kasus Sambo. Tapi kan ternyata juga masih menampilkan sisi gelap sampai hari ini terhadap kasus tersebut. Bahkan ada perlindungan terhadap persoalan Sambo ini. Saya kan ada Roni Talapesi yang tahu persis terhadap persoalan itu. Nah ini ketika dibiarkan, sama saja membiarkan berbagai kasus-kasus besar itu tidak diungkap. Nah tugas pemimpin, Bu Mega dulu ketika kantor partai diserang, itu kan banyak mengatakan, Bu, ini adalah waktu untuk revolusi menghadapi Pak Harto. Tapi Bu Mega kan nggak mau melakukan itu. Bu Mega percaya pada kekuatan moral. Masa di antara sekian banyak ribuan hakim, jaksa, polisi nggak ada satupun yang punya kekuatan moral, berani memperjuangkan kebenaran. Maka saya juga percaya di tengah berbagai mobilisasi Partai Coklat banyak juga
suara-suara dari dalam yang ingin menjaga marwah Polri agar tetap merah putih, agar tetap dengan spirit Jenderal Hugeng, bukan untuk retorika, tetapi di dalam seluruh sikap, pikiran, dan tindakannya. Bagaimana kejujuran, keadilan itu harus dimulai juga dari pimpinan-pimpinan Polri. Maka ketika nanti ada potensi-potensi gesekan, tugas kami menjaga agar itu tidak terjadi, untuk menciptakan cooling down. Maka kami larang kan berbagai. Ibu Mega mengatakan lakukan perlawanan secara terukur dengan menggunakan jalan hukum, bukan kekerasan fisik. Kita bukan masa barbarian, tetapi yang dilakukan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan ini kan meniadakan suatu substansi tentang adanya suatu sistem yang bisa kita sepakati bersama untuk menciptakan keadilan itu. Kita semakin jauh dengan Singapura, kita semakin jauh dengan negara-negara tetangga akibat persoalan hukum ini, dan implikasinya sangat luas. Investor nggak mau datang, kemudian nggak ada lagi orang percaya pada hukum. Sekarang ini banyak yang mengatakan, buat apa kita bayar pajak? Karena apa? Begitu banyak pejabat-pejabat. Belum lama nih, istana ini sekarang kan sibuk nih, pelantikan 50 pejabat hanya untuk istana, misalnya seperti itu. Jika mari, kita ini sedang susah sebagai bangsa dengan ancaman geopolitik. Maka mari kita turun ke bawah, lihat persoalan rakyat ini, dan kita bergabung bersama-sama. Kita dukung Pak Prabowo. Beliau kemarin menyatakan 25% anak-anak kita kelaparan. Itu kan sekaligus tamparan buat Pak Jokowi yang selama ini mengklaim tentang suatu keberhasilan. Lalu ngapain kita harus campur tangan terlalu dalam buat pilkada? Biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Mari kita bergotong royong mengatasi persoalan kelaparan, kemiskinan ini sebagai bangsa yang berkeadaban. Dua pertanyaan terakhir. Yang pertama ke Madam Goni. Tadi ini kan kita bicara pilkada. Ada dua lembaga negara yang orang selalu bertanya posisinya di mana. Tadi sudah banyak pembicaraan tentang Parcok. Partai Coklat. Padahal Parcok ada dua loh. Ya. Tadi aku diam aja. Iya. Oke. Sekarang saya tanya, kan Anda kan lebih dekat pada komunitas hijau. Aku pada komunitas hijau, biru, dan abu. Tetapi kan analisisnya lebih banyak tentang TNI kan? Iya, jadi hijau, biru, dan abu, darat, laut, dan udara. Oh iya, oke. Oke, tapi tetap hijau semuanya ya. Nah, pertanyaannya pada bagian ini, yang Anda bisa share kepada kami, apa posisi biru apa tadi? Hijau, biru abu itu dalam pilkada? So far sih kalau yang saya tahu dari kawan-kawan ya, karena saya udah nggak di sini, tapi aktivis-aktivis yang masih terus kontak gitu, kadang-kadang mereka nggak minta juga laporan. So far sih lebih fair. Ada 1-2 daerah yang mencoba dimobilisasi, tapi akhirnya mereka juga ya tadi karena Parcoknya terlalu kuat, mungkin juga adalah gitu. Jadi kalau itu kayaknya udah tidak beda dengan waktu kemarin gitu. Di masa-masa lalu. Sudah beda. Cuman ini kita sekarang, aku tuh gini ya, concern aku tuh kita duduk di sini gini ya, Pak Akbar. Saya baru rapat dengan Presiden Putin minggu lalu. Saya baru rapat dengan Presiden Lukashenko, Belarus. Dari 600 orang datang. Vladimir Putin maksudnya? Iyalah. Harus jelas gitu. Presiden dari 600 yang datang disalamin, ajak ngomong cuman gue gitu kan, sama dari Swedia. Jadi tahu nggak apa yang bikin mereka mungkin juga pay attention? Karena aku tuh sangat pay attention to BRICS dan Greater Eurasian Partnership. Ini penting saya bahas ini. Katanya Indonesia menurut Pricewaterhouse akan menjadi negara nomor 4 dunia tahun 2050, ya kan? Saya lihat bagaimana persiapan Presiden Putin dengan BRICS, bagaimana persiapan segala macam negara terlibat di BRICS, kemudian menjadi Eurasia dan sekarang Greater Eurasia Partnership which is going to south ke kita. Please deh ya, ini seorang Jokowi yang tadi saya bilang suara kamu dan suara saya itu sudah sama. Pikirin bangsa ini yang tadi di 2050 dong gitu loh. Jadi kalau kita sekarang memilih pemimpin itu, biarkan rakyat menjadikan pesta pora pemimpin ini pesta pora mereka untuk mereka. Bukan untuk siapapun lah. Gue udah gak tahu lagi, gue udah malas sih nyebut nama itu soalnya. Karena lama-lama kalau kita jadi sebut jadi kayak mantra atau enggak. Mending jangan disebut-sebut lagi gitu loh. Bener gak sih? Jadi kayak mantra. Tapi intinya dia harus sadar yang dia pertaruhkan ini adalah masa depan bangsa ini loh. Jadi dunia tuh gak sedang berhenti nunggu Indonesia maju. Enggak. Sekarang tuh lagi bergerak cepat sekali. Dan sekarang Presiden Prabowo itu kan kemana-mana bicara soal bagaimana akan menyekolahkan, ya kan, ke Rusia aja akan dikirimkan 2.000 student loh untuk ilmu-ilmu eksak. Saya baru dapat berita kemarin dari Rusia, 6.000 tentara akan saling bertukar antara Indonesia dan Rusia, ya kan. Of course saya gak usah sebut negara lain yang ada Australia dan lain-lain. Jadi kita tuh akan segera bergerak maju menjadi negara besar yang dicita-citakan oleh Bung Karno, dicita-citakan oleh Bu Mega. Saya mau nangis kalau kadang-kadang saya duduk sama ibu. Saya kadang-kadang lihat gini ya.
Tuhan, sampai kapan kamu menjaga ibu bangsa ini untuk terus bersuara benar? Karena hampir semua sekarang partai politik. Saya mau tanya deh, Pak Akbar, siapa yang masih bersuara benar? Pemimpin partai. Oke. Mas Hasto, mau tidak mau kita harus melihat relasi antara Presiden Prabowo sekarang dengan mantan Presiden Jokowi. Dengan seluruh gugatan Anda kepada Pak Jokowi itu, saya yakin itu ada di dalam memorinya Pak Prabowo. Saya sedang mencoba untuk masuk lebih jauh di memorinya Presiden yang sekarang. Ini situasi ini baik nggak bagi pemerintahannya? Apapun namanya, PDIP sebuah partai. Pak Jokowi tidak lagi memimpin sebuah partai. Maka coba jelaskan ke kami, kira-kira apa yang Anda bisa bayangkan dan komunikasikan barangkali dengan Pak Prabowo dalam situasi seperti ini. Karena ini saya tidak menyenangkan, barangkali saya gunakan kata bisa berujung tidak baik bagi pemerintahan yang sekarang kalau kemudian Pak Jokowi tetap mengambil posisi yang seperti yang Anda gugatkan. Itu maksud saya. Ya, kalau kita lihat Pak Prabowo ini dengan muhibahnya ke luar negeri, sebenarnya kan beliau membangun self of confidence kita sebagai bangsa. Dan ketika saya di Undas Pertahanan, kan saya memahami pemikiran-pemikiran geopolitik dan pertahanan serta diplomasi dari Pak Prabowo. Nah, itu yang mencoba dilakukan, termasuk rencana mengirim anak-anak muda. Hanya ketika beliau keluar negeri, yang di dalam negeri ini masih seperti acting presiden. Itu kan yang kemudian justru sangat berbahaya bagi kewibawaan Presiden Prabowo. Apalagi kalau kita lihat perlakuan yang dilakukan di rumahnya Pak Jokowi, yang kemudian quote and quote meminta Pak Prabowo untuk mengendorse Pak Lutfi. Dari cara membacanya saja kan udah kelihatan itu nggak nyaman. Itu sangat tidak nyaman. Nah, sehingga mari kita hormati setiap pemimpin negeri ini dengan baik. Dan jangan biarkan ada dualisme kepemimpinan. Maka kembali pada hakikat demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang harus kita tumbuh kembangkan. Dan dengan ini kami berharap moga-moga dari institusi aparatur negara juga tidak merespon negatif. Justru mereka harus menjadikan ini sebagai momentum otokritik. Tugas-tugas mereka yang luar biasa bagi rakyat bangsa dan negara. Lihatlah keluar, lihatlah Singapura, lihatlah Malaysia, Thailand, bagaimana mereka dalam sistem penegakan hukumnya. Jangan gunakan hukum sebagai alat politik. Lalu kalau ada orang nanya kepada saya, apakah Pak Hasto punya bukti? Kita bisa merasakan para kepala desa yang ditindas, yang diintimidasi, bisa merasakan bahwa nggak ada lagi kemerdekaan itu. Maka sederhana, saya bertemu dengan seorang psikolog. Karena memang operasi ini dirancang tanpa bukti. Mereka mengatakan, udah Pak Hasto tenang aja. Sampaikan itu kebenaran. Dan kalau dibantah, minta aja tes kebohongan. Jadi misalnya saat pernyataan tentang kriminalisasi Anies Baswedan. Saya itu Pak Jokowi kan ketemu sama saya di istana. Setelah Pak Anies dipanggil di KPK. Lalu Pak Jokowi mengatakan, itu gimana Pak Sekjen? Mosok dipanggil KPK tambah terkenal. Nah, itu kegelisahan Pak Jokowi terhadap Mas Anies. Sampai saya juga tanya kepada Mas Anies, Anda itu punya nasib sama dengan PDI Perjuangan. Kita sama dikuyoh-kuyoh. Dan Mas Anies kenapa sih kok Pak Jokowi sepertinya takut sekali sama Mas Anies? Saya tanya itu bersama Pak Mas Basara. Beliau menceritakan berbagai aspek-aspek yang ya harus izin Pak Anies. Kalau itu saya sampaikan ke publik. Tapi intinya bahwa Presiden Jokowi yang saat itu harusnya menjadi otoritas moral dan sumber keteladanan. Ternyata itu tidak bisa dijalankan dengan baik dan itulah yang terjadi di Republik ini. Maka mari kita membangun kesadaran kita agar gagasan-gagasan ideal tentang seorang presiden yang berasal dari rakyat itu tidak mati. Karena fenomena Petro jadi ratu, fenomena hal-hal nguntal negoro yang disampaikan Butet itu kemudian tidak terjadi. Ini negara kita, ini Republik yang luar biasa yang harus kita jaga bersama-sama meskipun ada resiko-resiko, tapi jangan takut untuk bersuara. Paling terakhir Mas, paling terakhir saya berjanji, kalau beneran Anda akan ditangkap, siapa yang akan menjaga kader-kader Anda dengan seluruh militansi Anda, dan terkhusus
siapa lagi yang akan menjaga Ibu Mega? Ya sama dengan yang dialami oleh Bung Karno dulu. Ketika beliau di penjara di Sukamiskin, itu Bung Karno udah menulis bahwa ya akan berakhirlah seluruh perjuangannya. Beliau udah berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu kemudian menciptakan suatu benih-benih baru, membangun suatu kesadaran. Nelson Mandela puluhan tahun di penjara, tapi cita-cita itu tidak pernah padam. Sehingga buat saya ya setidaknya kalau dilakukan kriminalisasi masuk penjara, keluar nanti tambah suatu spirit baru. Jadi menyongsong jeruji itu suatu kehormatan sebagai bagian dari pengorbanan cita-cita. Karena memang situasinya sudah sangat gawat. Anda tampaknya sudah siap banget ya? Oh, saya siap. Saya sejak awal ketika masuk ke PDI Perjuangan meluruhkan diri. Apalagi setiap kita membaca perjuangan para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta. Belum mereka yang dibuang di Bovendigul karena melakukan pemberontakan tahun 26. Tokoh-tokoh seperti Syahrir, mereka rela dibuang dengan penuh keyakinan bahwa Republik ini tidak akan pernah kehilangan suara-suara kebenaran untuk bersikap meskipun nyawa harus dipertaruhkan. Itu pelajaran dari sejarah kemerdekaan kita. Dan saya yakin kekuatan moral, kekuatan merah putih di Polri itu jauh lebih besar. Karena terbukti kalau hanya menjalankan perintah kasus Sambo, ternyata perintahnya salah, masuk hukuman juga. Apalagi sekarang kami ditolong oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan TNI, Polri, aparatur negara yang tidak netral, dia bisa dipidana. Jangan lihat hukumannya, tapi pidananya itu. Sehingga ini menjadi suatu energi positif. Maka kami percaya suara rakyat, suara Tuhan, dan inilah yang akan terus bergelora apapun resiko-resiko yang harus dihadapi dalam perjuangan. Karena kita adalah bangsa pejuang. Dan ini saya nyatakan dalam kapasitas sebagai pribadi karena saya tidak ingin mengganggu suatu institusi PDI Perjuangan yang punya sejarah yang panjang. Sehingga seluruh konsekuensi dari pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan ini saya tanggung secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang mendambakan Republik ini baik. Mas, makasih ya. Pak Goni. Yes. Jadi pengen nangis nih. Oke. Pemirsa, ini tampaknya ini tahun ini episode yang paling berat bagi saya nih. Sejujurnya saya tidak menyiapkan diri untuk mendengarkan informasi sebanyak ini. Dan saya sengaja menghentikan sampai di sini saja sebab saya melihat Mas Hasto telah sampai pada titik yang betul-betul dia sadari betul bahwa dia bisa menghadapi segalanya. Saya berteman dengan mereka-mereka. Saya berikan tempat bukan karena apa-apa, tetapi saya ingin memberikan ruang bagi pikiran-pikiran yang masih kritis dan berani di antara kita yang semakin melempem dalam banyak orang, dalam banyak segi, dalam banyak segmen. Oke. Sampai di sini diskusi kita. Biarkan saya menata pikiran saya. Kita harus menjaga Indonesia tetap hadir 1000 tahun sampai 1000 tahun yang akan datang. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.